Lalu kita di sini mempunyai kewajiban memberi suatu tanda, ya, seperti di sini. Ini adalah harga tertinggi. Kita lihat. Jadi bagaimana menentukan harga support dan resisten? Support resisten akan terjadi bila ada dua candle, yaitu kalau garis support, yaitu candle merah. Ini ya, candle merah. Ya, tanda ya teman-teman. Candle merah dengan candle biru. Jadi di sini saya tanda, ini ya, candle merah dengan candle biru. Ini adalah harga support. Ini harga support ya teman-teman ya. Yaitu harga merah paling rendahnya. Setelah itu muncul candle biru. Ini adalah harga support. Jika harga resisten, yaitu adalah gabungan antara candle biru dengan candle merah. Jadi ini support. Sebetulnya di sini ada daerah resisten juga ya teman-teman. Biru dengan merah itu resisten. Jadi ini support, ini resisten, lalu sini support lagi, sini resisten lagi, lalu sini support lagi. Teman-teman pasti pusing ya kalau melihat kondisi begini. Cuma ini sangat berguna teman-teman, sangat berguna sekali. Ini adalah harga support lagi. Jadi di sini adalah harga support. Setelah harga memotong resisten, ya ini memotong resisten, itu tandanya harga akan naik. Jadi jika harga itu naik ya teman-teman, dia selalu melampaui resisten teman-teman. Kuncinya begitu. Kalau harga itu mau turun seperti di kiri ini, harga selalu melewati garis support. Jadi kalau turun ya teman-teman ya, tren turun, ya kita cari aja daerah supportnya. Nah, ini support kan teman-teman ya. Nih, cari aja daerah support teman-teman. Jadi jika garis support ini ditembus, lalu garis moving average-nya sudah dijebol, maka kita boleh ambil ancang-ancang untuk mengambil setup sell. Setelah ini tembus, kita ngambil sell, ya kan? Nah, lalu kita nanti akan cari kesempatan lagi apabila harga ini nanti ada candle biru naik, tapi dia tidak melewati resisten di atas, itu kita boleh ngambil sell lagi. Lalu di sini perlu saya sampaikan, jika kita sell ya, di sini kan harga udah memotong ke bawah. Lalu setelah itu dia telah memotong garis support. Di sini kita sell. Lalu cut loss-nya di mana teman-teman? Karena kita ini scalping, kita cut loss-nya kecil teman-teman ya. Kita cukup ngambil di dalam resisten. Sebaiknya resistennya juga jangan terlalu dekat ya. Kayak seperti ini, kita carilah pucuknya lah ya. Ya pucuknya di mana gitu ya. Jangan satu level gini langsung kita cut loss. Kadang dia juga pernah terjadi false break. Artinya membalikan arah palsu teman-teman. Umpamanya kita di sini tadi kita sell, lalu harga berbalik nih teman-teman di sini kan. Ini sell di sini harga berbalik. Lalu support resisten kita taruh di sini. Nggak kena ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jika kita scalping, kita tidak boleh meletakkan TP dan SL. TP dan SL itu semua kita kerjakan secara manual. Dan syaratnya untuk seorang scalper tidak boleh meninggalkan posisi yang sedang open. Jadi kalau kita sedang trading nih teman-teman, jangan teman-teman tinggalkan pergi ke mall, ya pokoknya meninggalkan laptop Anda gitu. Karena kita butuh pergerakan cepat. Jadi contoh di sini, kalau kita sudah melihat ini udah membreak support, biasanya harga turun. Kalau di sini harga membreak resisten, itu tanda harga naik. Jadi kita selalu main di daerah support resisten. Kita di sini tidak mengandalkan indikator-indikator apa, kita hanya mengandalkan bahwa analisa candle saja. Apabila kalau kita sell, yang menjadi acuan, kita tutup posisi adalah resisten. Kalau kita buy, acuan kita adalah untuk close posisi apabila support kita dijebol. Ini namanya close rugi ya teman-teman ya.
Nah, tapi kalau close untung, kita akan pantau setelah resisten kita ini ditembus, kita pantau lagi. Nah, kalau kayak gini kan tadi kan, di sini umpamanya ini udah naik ini, kita ngambil batas ini tadi. Setelah resisten ini ada resisten juga teman-teman. Setelah resisten ini ditembus, maka di sini kita mengambil buy. Lalu di mana level cut loss kita? Yaitu kita mengambil support di bawah ini. Umpamanya kita buy, kita harus tunggu candlenya close dulu ya. Kalau ini kan ada yang merah ini panjang teman-teman. Tapi kan dalam 1 menit dia belum close. Kita tunggu. Kalau ini benar-benar dia close di sini, di ujung shadow-nya ini, ya kita wajib tutup posisi kita dan kita harus menganalisa ulang. Jadi jangan buru-buru ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman betul-betul melihat candle ini dengan seksama ya. Saya akan perbesar lagi, dia punya ada tambah ya. Biar enak ya, kita orang aritnya ya. Nah, tadi ini yang turun tadi teman-teman ya. Ingat kata saya, setiap warna candle biru ya, gabungan biru dengan merah ini adalah daerah support. Biru dengan merah ya digabung jadi resisten. Ini ya teman-teman ya. Biar saya jelasin dulu lah ya, supaya nggak pusing. Ini resisten. Mana lagi resisten? Ini resisten. Nanti saya kasih warna lain aja. Kita ambil yang resisten dulu ya teman-teman. Ini juga resisten teman-teman. Ini juga resisten teman-teman. Lalu teman-teman harus bikin dulu ya. Resisten, support, resisten. Nah, sekarang saya tunjukin ini yang support. Mana yang support? Nah, ini support nih teman-teman. Turun, setelah itu naik lagi. Nah, saya kasih warna lain ya. Saya kasih warna merah aja ya. Supaya teman-teman tahu. Nah, ini merah nih ya, support. Lalu sini. Ini support nih teman-teman. Setelah dia turun, lalu timbul candle biru. Ini support. Teman-teman harus rajin bikin-bikin garis ini. Supaya nanti tahu informasinya bahwa harga itu ya akan bergerak kemana. Setelah ini harga naik, di sini terjadi resisten. Setelah itu dia turun. Nah, ini support ini teman-teman. Merah dengan biru itu namanya support. Ya. Kalau biru dengan merah itu namanya resisten. Ini daerah support juga teman-teman. Cuma ini sebelahnya doji ya. Jadi yang perlu kita perhatikan jika teman-teman itu sell, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah daerah resisten. Kenapa? Karena kalau kita sell itu dia berbalik ke resisten ini, kita mesti hati-hati loh. Karena kemungkinan harga tidak melanjutkan lagi penurunannya. Harga sudah jenuh. Apalagi ya, kalau saya kan menggunakan indikator supply demand, di sini dia lebih memberitahukan secara signifikan teman-teman. Jika harga sudah turun ke bannya ini, ban hijau, nah di sini saya sudah harus hati-hati teman-teman. Karena di sini kita lihat harga sudah mulai bergerak sideways di daerah ini. Daerah demand adalah suatu histori harga ya, yang banyak pembelinya di daerah ini. Pembelinya banyak, maka harga akan naik. Ini kalau kita sell ya. Kalau sell yang perlu teman-teman perhatikan daerah resisten. Karena kalau harga akan berbalik, dia akan menembus resisten dulu. Sedangkan harga kalau turun, dia selalu akan menuju daerah support. Sekarang kebalikan dari ini, jika harga akan naik, kalau kita buy, yang perlu kita perhatikan adalah garis support kita. Kalau garis support kita ini dijebol ya, contoh di sini ya teman-teman ya, ini support. Kalau kita buy, kita harus perhatikan garis support kita. Ini support ini teman. Ini juga support. Support itu ada merah, ada biru ya teman-teman ya. Itu namanya support. Ini sebetulnya di sini juga ada support nih teman-teman. Merah, biru. Nah, ini daerah support. Ini daerah resisten. Ini support lagi. Jadi gampang ya teman-teman ya, asal teman-teman paham daerah support. Cuma teman-teman harus rajin, ini garis-garis gini. Gak apa-apa,
Soalnya kan kita mau trading itu kita harus bisa memperhatikan daerah-daerah support resisten. Nah, ini support semua teman-teman. Nah, ini support ya. Banyak ya, nanti teman-teman garis-garis sendirilah. Ya, ini yang lalu nggak usah digaris teman-teman. Yang penting sekarang kita mau trading.